Halo teman-teman kelas 12, kali ini kita akan membahas tentang limit fungsi trigonometri yang mengandung bentuk sin, cos, dan tangen. Bentuk ini sebenarnya sudah ada dan sudah kita singgung di pembahasan contoh soal pada video sebelumnya. Dalam menentukan nilai limit fungsi trigonometri yang mengandung sin, cos, dan tangen, kita tes limit apakah dia menunjukkan nilai 0/0 atau tidak. Jika tes limit menunjukkan nilai 0/0, maka kita harus mengubah bentuknya menggunakan rumus-rumus trigonometri untuk memunculkan bentuk sin dan tangen. Lalu kita akan menggunakan rumus aturan limit untuk sin dan tangen saja. Selain itu, penentuan nilai limit di keberhinggaan fungsi trigonometri dapat juga melibatkan konsep turunan, atau hal ini disebut sebagai dalil L'Hopital. Nah, sayangnya kita belum belajar turunan fungsi trigonometri. Maka, seandainya kita sudah belajar nih tentang turunan fungsi trigonometri, jika ada limit x mendekati a dari fx per gx memiliki bentuk tak tentu 0/0 atau tak hingga per tak hingga, maka kita dapat menyelesaikannya dengan menggunakan limit turunan pertama dari fx per gx, atau hasilnya adalah turunan pertama dari fx per turunan pertama dari gx. Nah, ini karena x mendekati a, maka di sini f aksen a per g aksen a. Namun, jika masih ditemui bentuk tak tentu 0/0 lagi, maka akan kita lakukan kembali, kita turunkan lagi. Jadi kita cari turunan kedua. Nanti bentuknya rumus dasar atau secara umum bentuknya akan seperti ini. Nah, sebagai contoh, karena kita belum belajar turunan fungsi trigonometri, maka kita hanya akan menggunakan rumus-rumus trigonometri atau mengubah bentuknya. Di sini contohnya adalah buktikan nilai limit x mendekati 0 untuk cos ax min cos bx per x kuadrat nilainya sama dengan b kuadrat dikurangi a kuadrat per 2. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, bisa caranya begini. Kamu ingat kembali rumus cos A dikurangi cos B, karena di sini ada bentuk cosinus AX dikurangi cosinus BX. Di sini adalah rumus yang harus kamu ingat sebelumnya di materi kelas 10 dan 11 ya. Itu ada rumus kalau cosinus A dikurangi cosinus B, rumus ini adalah min 2 dikali sin dari A tambah B per 2 dikali sinus A dikurangi B per 2. Nah, kita akan gunakan rumus ini. Kita gunakan di sini. Maka, bentuk yang akan kita buktikan adalah yang ada di ruas kiri. Kita tulis ya, yang ada di ruas kiri itu adalah bentuk ini, yaitu limit untuk x mendekati 0, limitnya dari cosinus AX min cos BX per X kuadrat. Nah, sekarang kita lanjutkan bentuknya. Kita ubah. Cos A min cos B, berarti di sini kita gunakan rumus yang ini ya. Maka kita ubah menjadi min 2 dikalikan sin AX plus BX per 2 dikali sin AX min BX per 2, baru semuanya dibagi dengan X kuadrat. Nah, kemudian boleh juga bentuknya diubah menjadi limit X mendekati 0. Ini disederhanakan menjadi sin, ini ada X, variabel X-nya kita keluarkan, jadi nanti sin A plus B per 2 X dikali sin
A min B per 2, X-nya keluarkan. Begini. Baru setelah itu per X kuadrat. Nah, setelah sampai di bentuk ini, kita masih bisa ubah lagi menjadi limit X mendekati 0 dari ini min 2-nya kita sendirikan atau boleh ditulis di depan ya, karena ini nanti dikalikan. Jadi semisal masih kita tulis, boleh di sini min 2 atau min 2-nya boleh ditulis di depan. Min 2 begitu ya. Jadi nanti min 2 kita kalikan dengan limit dari, kita buat menjadi sin A plus B per 2 X dikali sin A min B per 2 X. Nah, ini supaya berlaku rumus dasar limit X mendekati 0 pada sinus dan tangen itu ya, yang hasilnya 1, maka kan ini penyebutnya harus dengan sudut yang sama. Maka ini kita buat dulu A plus B per 2 X. Ini juga sama per A min B per 2 X. Ini kan X kuadrat. Kita sudah punya X dan X, maka X-nya sudah cukup. Tetapi yang harus kita hilangkan adalah A plus B per 2 dan A min B per 2. Maka di sini harus kita kalikan dengan A plus B per 2 per 1, begini, biar nanti ini nilainya sama ya. Jadi nilainya tidak berubah soal. Dikalikan dengan A min B per 2 per 1. Begini. Nah. Kemudian setelah ini nanti kan nilainya nilainya ini untuk limit X mendekati 0 adalah 1, ini 1. Berarti sekarang tinggal ini tadi min 2 kita kalikan dengan A plus B per 2 dikalikan dengan A min B per 2 dikali dengan nilai limitnya yang ini adalah 1 dan nilai limit untuk yang nilai sin A min B per 2 X per A min B per 2 X juga 1. Nah, sampai di sini disederhanakan, maka nilainya adalah min 2. Oh ya, min 2 ini bisa kita coret ya, misalnya begini, jadi atau saya tulis dulu, min 2 dikali A plus B kali A min B per min 4, positif 4, maaf. Sehingga ini nanti dicoret, ini masih min 1, ini 2 ya. Nah, sehingga nilainya adalah, ini kan harusnya min dari A kuadrat min B kuadrat per 2. Atau ini artinya adalah B kuadrat dikurangi A kuadrat per 2. Dan ini terbukti sama dengan ruas kanan. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2. Buktikan bahwa limit sin A min sin B per A min B untuk A mendekati B nilainya adalah kosinus B. Untuk menyelesaikan soal yang ini, yang perlu kita ingat di sini adalah rumus untuk sin A dikurangi sin B, yaitu 2 kali dari kosinus A plus B per 2 dikali sin dari A min B per 2. Nah, ini rumusnya.
Sekarang kita tinggal ubah ya, kita buktikan yang ada di ruas kiri. Maka nanti kita tulis dulu limit untuk A mendekati B dari sin A min sin B per A dikurangi B. Nah, kita ubah bagian ini sama dengan limitnya masih sama, limit A mendekati B. Kita ubah bentuk sin A dikurangi sin B menjadi 2 kali kosinus A plus B per 2 dikali sin A min B per 2. Nah, baru di per A dikurangi B. Kemudian berikutnya adalah untuk limit A mendekati B. Nah, ini ya. Kosinus A plus B per 2, boleh juga kita tulis kosinus setengah dari A tambah B. Jadi semisal mau kita ubah, ini nanti adalah kosinus A plus B bagi 2 atau setengahnya. Jadi kosinus setengah A plus B dikali sin setengah A min B per A min B. Nah, ini kan semuanya yang ada di pembilang ini perkalian. 2 dikali ini dikali ini. Maka 2 ini sekarang kita turunkan dari pembilang, kita turunkan ke penyebut menggunakan sifat eksponen. Maka di sini nanti menjadi 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1 artinya adalah setengah. Jadi kita turunkan menjadi seperti ini. Boleh ya begini, artinya nilainya sama. Sehingga sekarang kita sudah punya bentuk setengah A min B, yang itu nanti bisa kita sederhanakan dengan ini. Nah, jadinya nanti menjadi limit A dikurangi B dari kosinus setengah A tambah B, ini yang depan, kemudian dikalikan dengan limit A mendekati B untuk yang belakang ya, sin setengah A min B per setengah A min B. Yang ini kamu tahu nilainya nanti 1, dan yang ini berarti tinggal kita substitusikan. Jadi nanti ini nilainya adalah untuk B kita ganti dengan A mendekati B, jadi untuk A kita ganti dengan B. Maka ini nanti menjadi kosinus setengah dari B tambah B, yaitu 2B. Yang ini nilainya 1. Sehingga nilainya adalah kosinus B. Terbukti ya, sama dengan ruas kanan. Nah, kenapa bagian ini nilainya 1, padahal dia bukan A mendekati 0, tetapi A mendekati B? Penjelasannya bisa disimak di sini ya. Sebenarnya ini pernah dibahas, disinggung di video yang sebelum ini. Jadi kita misalkan A min B itu sebagai P atau T atau C, bebas. Di sini misalnya kita ambil U. U-nya adalah A dikurangi B. Nah, sekarang jika A mendekati B, itu kan artinya B dikurangi B itu kan 0. Ini ya, jadinya kan nilai U itu akan mendekati 0. U mendekati 0. Maka kita bisa tuliskan bentuk limit A mendekati B dari sin setengah A dikurangi B per setengah A dikurangi B itu diganti bentuknya dengan limit A mendekati B itu sama dengan U mendekati 0. Maka ini tinggal kita ganti menjadi U mendekati 0 dari sin setengah U per setengah U.
Gini ya, jadi ini nilainya setengah dibagi setengah adalah 1. Oke, di sini. Nah, ini untuk penjelasan di soal nomor 2. Kemudian untuk contoh yang nomor 3, kita diminta menentukan nilai dari limit 1 dikurangi kosinus kuadrat X per X kuadrat tangen dikalikan tangen X tambah pi per 3 untuk X mendekati 0. Sebenarnya soal ini ya, setiap kali soal limit fungsi trigonometri itu adalah pinter-pinternya kita mengubah-ubah bentuk dari trigonometrinya, supaya bentuknya bisa lebih mudah untuk disederhanakan. Nah, di sini kamu kan melihat 1 dan ini cos kuadrat. Hubungannya 1 dengan cos kuadrat itu kalau di rumus identitas trigonometri, ada identitas trigonometri yang berkaitan dengan 1 dan kosinus kuadrat itu adalah nilai sin kuadrat X tambah kosinus kuadrat X nilainya adalah 1. Maka boleh misal ya, ini kita ubah 1 ini menjadi nilai dari sin kuadrat X ditambah kosinus kuadrat X. Baru setelah itu dikurangi dengan cos kuadrat X, baru per X kuadrat dikali tangen X tambah pi per 3. Kemudian kalau kurungnya ini kita buka, maka ini nanti menjadi sin kuadrat X tambah cos kuadrat X dikurangi cos kuadrat X. Cos kuadrat dikurangi cos kuadrat ini 0. Sehingga di pembilang hanya tersisa sin kuadrat X per, untuk penyebutnya masih sama ya, masih X kuadrat dikali tangen X tambah pi per 3. Nah, kemudian di sini kita mulai jeli untuk melihat pembilang penyebut bagian mana yang bisa kita uraikan menjadi bentuk limit X mendekati tak hingga untuk rumus dasar sin ataupun tangen. Maka kita ubah limit X mendekati 0 dari, ini ada sin kuadrat X, berarti kita uraikan menjadi sin X kali sin X. Nah, ini supaya bisa berlaku rumusnya di sini per X. Ini ada X kuadrat, maka ini per X juga. Sisanya adalah 1 per ini, tangen X tambah pi per 3. Nah, sudah. Kemudian tinggal kita jabarkan sekarang menjadi limit X mendekati 0 untuk sin X per X, limit X mendekati 0 untuk sin X per X, dan limit X mendekati 0 untuk 1 per tan X tambah pi per 3. Ini nilainya 1, ini juga 1. Nah, untuk yang ini berarti kita substitusikan untuk nilai X-nya adalah 0. Maka 1 per tangen pi per 3. Tangen pi per 3 berarti kan 1 per tangen berapa? Tangen 60 derajat. Tan 60 adalah akar 3, berarti seper akar 3. Atau seper akar 3 biasa kita tulis dengan sepertiga akar 3. Oke teman-teman, itu adalah pembahasan dari contoh-contoh soalnya dan selamat belajar.